Di pulau tanpa nama, Lan Chaofeng dengan cemas menyaksikan Penatua Qin menjalani kesengsaraannya. Pada saat yang sama, dia tidak lengah, terus waspada terhadap penyusup di sekitarnya. Sekarang adalah momen yang krusial. Jika seseorang datang untuk menimbulkan masalah, semua usahanya akan sia-sia. Xiao Chen pindah ke samping, untuk saat ini, memeriksa mayat 10 prajurit berbalut darah, atau lebih tepatnya, tumpukan bubur itu adalah mereka. Para prajurit berbalut darah telah bersiap untuk meledakkan diri, tubuh mereka telah membusuk dari dalam dan membengkak. Langkah Xiao Chen dari luar telah membuat mereka menjadi tumpukan bubur berlumuran darah. Xiao Chen merasa sangat penasaran dengan prajurit berbaju darah ini. Namun, dia tidak bisa menyelidiki mayat mereka, hanya beberapa pakaian compang camping yang tersisa. Pakaian ini berlumuran darah, diliputi aura jahat. Xiao Chen mengirimkan gelombang energi, menarik pakaian compang camping itu ke udara. Ketika dia melihat dengan hati-hati, tangisan mengerikan terdengar samar di telinganya. Saat potongan kain itu melayang di udara, tampak seperti ular yang menggeliat. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan mengirimkan sehelai solar true flame dari ujung jarinya untuk membakar potongan kain itu. Ah! Ribuan jeritan menyedihkan yang saling bertumpuk datang dari kain itu. Asap hitam masih tersisa, itu adalah ki kematian yang pekat, sesuatu yang biasa terlihat di dunia iblis. Keterkejutan ringan melintas di wajah Xiao Chen. Tampaknya para prajurit berbaju darah ini memiliki hubungan dengan dunia iblis. Beberapa gumpalan energi berbentuk manusia yang berputar-putar dalam kesakitan dapat terlihat secara tidak jelas di ditki hitam. Saat solar true flame membakarnya, mereka perlahan menghilang. Suara mendesing. Tiba-tiba, Ditki berjuang melepaskan diri dari ikatan api dan meluncurkan dirinya dengan ganas ke arah Xiao Chen. Kamu mencari kematian. Xiao Chen mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan untuk segera menyebarkan ki kematian ke segala arah. Dia menarik tangannya dan mengerutkan kening. Ini sangat tangguh. Pakaian merah tua ini memang memiliki semacam tipuan di baliknya. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan 6 helai pedang ki, menghancurkan ditki yang tersebar sepenuhnya. Saat Xiao Chen menyaksikan ditki yang menghilang, dia berpikir keras. Meskipun ditki agak aneh, ada orang-orang di benua Kunlun yang menggunakannya. Ras hantu dan ras mayat mengembangkan ki kematian. Namun, ki kematian yang mereka kembangkan sebagian besar berasal dari kematian. Mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tentu saja, beberapa kultivator jahat tidak termasuk dalam kelompok ini. Pakaian merah di hadapan Xiao Chen pasti merupakan hasil pembantaian banyak orang tak berdosa, oleh karena itu kebencian yang begitu kuat sehingga solar true flame tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Menantang surga, dia menggelengkan kepalanya saat rasa jijik muncul di matanya. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang tak berdosa yang mati demi menciptakan pakaian merah tua ini. Sebenarnya Xiao Chen tidak tahu bahwa cara membuat pakaian merah tua ini jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Kebencian biasa tidak akan begitu kuat dan tangguh. Dibutuhkan anak kecil, bayi, ibu hamil, atau media seperti itu. Selain itu, tidak hanya sekedar membunuh mereka tetapi juga menyiksa mereka sampai mati. Suara mendesing. Xiao Chen kembali ke sisi Lan Chaofeng. Jauh di Jalan Kaisar, lingkaran cahaya yang menyerupai air mengalir muncul di sekitar Penatua Qin saat dia dengan susah payah mencapai langkah terakhir. Itu adalah kartu truf terakhir Penatua Qin, harta karun rahasia tingkat raja berkualitas tinggi yang dia temukan khusus untuk menyelesaikan kesengsaraannya. Selanjutnya, dia meminta Mo Chen untuk memperkuatnya. Lan Chaofeng bertanya dengan santai, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Chen menjawab dengan cemberut, saya tidak dapat memahami banyak hal. Saya hanya merasa bahwa ini terkait dengan metode dunia iblis. Namun, banyak ilmu rahasia dunia iblis yang juga diturunkan di daratan Kunlun, jadi sulit untuk mengatakannya. Lan Chaofeng menghela nafas pelan, itu tidak terlalu aneh. Saat ini, banyak faksi biasa di Samudera Langit Berbintang tiba-tiba bangkit berkat harta karun iblis seperti pakaian merah ini. Di masa kacau seperti ini, bagaimana mungkin bayangan dunia iblis jurang dalam bisa hilang dari sini? Suara mendesing. Sinar cahaya yang cemerlang tiba-tiba bersinar dari belakang. Cahaya keemasan tampak padat, mewarnai tempat itu menjadi keemasan.
Pijaran keemasan muncul di hadapan Xiao Chen dan Lan Chaofeng. Keduanya berbalik dan melihat sumber cahaya. Itu adalah kapal perang emas yang bermandikan cahaya ilahi. Lagu-lagu bijak mengelilingi kapal perang, memuji dewa penguasa tanpa henti. Perlombaan dewa, mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka mungkin datang dengan niat bermusuhan. Niat membunuh yang besar muncul saat Lan Chaofeng menyipitkan matanya. Suara mendesing. Terjadi ledakan sonik, dan beberapa sosok turun, Putri Ilahi, Tian Yuxi, 12 penjaga yang biasanya menjaga Putra Ilahi dan Putri Ilahi, Putra Suci Macan Putih, Xia Hou Jue, dan Putra Suci Kura-Kura Hitam, Feng Wuji. Selain itu, masih ada satu orang lagi di udara. Orang ini tampak seperti pria parubaya berambut putih dan mengenakan pakaian emas. Tubuhnya memancarkan cahaya, dan lingkaran cahaya keemasan bersinar di belakangnya, total 7 lingkaran cahaya. Ini adalah Kaisar Bela Diri Surga ke-7 dari ras dewa. Terhadap formasi seperti itu, Xiao Chen dan Lan Chaofeng tidak berani gegabah. Keduanya terbang ke depan dan menghalangi pihak lain untuk mendekat. Xiao Chen memandangi orang-orang di depannya. Dia menemukan bahwa aura mereka sangat stabil dan kokoh serta mengandung udara yang tajam dan keras. Pelatihan berdasarkan pengalaman di Astral Battlefield memungkinkan para penyintas menjadi dewasa. Xiao Chen, Xia Hou Jue berkata dengan gigi terkatup dengan kebencian di matanya, pengekangannya mulai terurai. Divine Halberd membentang dan menghalangi Xia Hou Jue yang hendak mengamuk. Tian Yuxi berkata dengan tenang, "Tenang. Jangan lupa apa yang dikatakan Dewa Penguasa. Saat ini, keberuntungannya sedang berkembang. Dao Surgawi mengawasinya. Ini bukan waktunya untuk membunuhnya." Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ketajaman saudara Xia tidak berkurang sama sekali dan masih tetap gegabah seperti biasanya. Namun, 3 keturunan suci biasanya bergerak bersama. Mengapa saya tidak melihat Putri Suci Nuan Muyun?" Xiao Chen masih memiliki kesan yang baik terhadap Putri Suci ini. Saat dia pertama kali tiba di dunia Kunlun, dia mendapatkan beberapa manfaat darinya. Selain itu, menurut Xiao Chen, Nuan Muyun lebih mudah bergaul dibandingkan dengan Holy Xion lainnya. Jika dia ada di sini, ada peluang untuk negosiasi. Dia meninggal, kata Xia Hou Jue sambil menatap Xiao Chen dengan dingin. Dia meninggal di Astral Battlefield. Karena kamu, hutang ini akan ditagih darimu. Xiao Chen agak terkejut, meskipun dia tahu bahwa setengah dari talenta luar biasa yang pergi ke medan perang astral telah mati, dia tidak menyangka bahwa Holy Xion akan jatuh. Terlebih lagi, itu adalah Xion Suci yang pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Xiao Chen merasa agak kecewa dan sedih. Namun, tidak peduli bagaimana hal ini diperhitungkan, hal ini tidak boleh disalahkan padanya. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, "Xia Hou Jue, dalam hidupku, aku tidak pernah takut akan balas dendam dari musuh. Jika kamu ingin membunuhku, silakan cari alasan lain. Jika kamu ingin membalas dendam, carilah iblis yang membunuhnya." Xia Hou Jue menggeram, "Dasar bajingan. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu? Jika bukan karena Anda memberikan begitu banyak tekanan pada kami selama upacara penganugerahan raja, apakah kami perlu pergi ke Astral Battlefield? Akankah Nuan Muyun mengkhawatirkan kami dan menemani kami ke sana? Katakan padaku, bagaimana ini tidak ada hubungannya denganmu?" Klaim ini mengejutkan Xiao Chen ketika dia mendengarnya, bingung bagaimana menjawabnya. "Jangan khawatir, saya pribadi sudah membunuh iblis itu. Yang berikutnya adalah kamu, penyebab semua ini." Xia Hou Jue terus menatap Xiao Chen dengan dingin. Kemudian, dia memicingkan matanya ke arah tetua Qin, yang dengan susah payah berjalan di jalan Kaisar. Dia berkata sambil tersenyum dingin, "Dia benar-benar berusaha keras. Anda benar-benar berharap dia maju ke Martial Emperor, bukan? Saya akan memberitahu Anda ini sekarang, itu tidak mungkin. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan dia terbakar di jalan Kaisar. Aku akan menanam iblis hati di dalam dirimu. Aku ingin memotong keberuntungan gerbang nagamu." Xiao Chen merasa sangat marah. Dia berteriak dengan dingin, "Kamu berani. Meskipun seperti yang kamu katakan, kematian Nuan Muyun adalah tanggung jawabku, jangan ragu untuk mendatangiku, Xiao Chen. Anda bisa melupakan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jangan melewati batasku." Tian Yuxi berkata dengan acuh tak acuh, "Saya khawatir kita akan menyentuhnya kali ini." Menyerang.
Mendengar kata-kata santai Tian Yuxi, sosok kaisar bela diri penguasa langit ketujuh melintas dan menyerbu ke arah Lan Chaofeng. Kedua belas penjaga menyebar untuk mengelilingi Xiao Chen dan menundanya. Tian Yuxi memimpin Xiahou Jue dan Feng Wuji ke langit, menuju jalan kaisar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Surga meninggalkan dewa penguasa telah secara akurat menghitung kekuatan gerbang naga. Demi menekan pihak Xiao Chen, dia bahkan mengirim kaisar bela diri berdaulat. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah ledakan hebat bergema di langit. Tian Yuxi dan teman-temannya menoleh ke belakang dan melihat kapal perang mereka meledak menjadi awan debu emas, berubah menjadi tontonan cahaya luar biasa yang menyebar ke sekeliling. Ledakan sonik meraung saat anak panah terbang dengan cepat. Anak panah ini membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia, merobek garis hitam di angkasa dan melenyapkan semua kehidupan yang menghalanginya. Segala sesuatu di dalam air mata hitam itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan panah. Mundur, kengerian melintas di mata kaisar bela diri ras dewa, yang dikunci oleh panah, saat dia dengan cepat bergerak mundur. Ekspresi Tian Yuxi dan yang lainnya berubah drastis saat mereka dengan panik mundur, langkah kaki mereka tergesa-gesa dan bingung. Meskipun Tian Yuxi dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri, gelombang kejut masih menghantam mereka. Formasi sempurna mereka segera berantakan. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan anak panah membuat semuanya kacau balau. Ketika kelompok itu mendarat, mereka tidak stabil dan harus terhuyung mundur 100 meter lagi. Darah keluar dari sudut bibir mereka, dan semuanya sedikit memucat. Gelombang kejut saja sudah cukup untuk menempatkan kelompok talenta luar biasa, yang telah menjalani pelatihan pengalaman di Astral Battlefield, dalam kondisi yang menyedihkan. Hasilnya akan mudah dibayangkan jika anak panah itu mengenai mereka secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Masih banyak lagi ledakan sonik yang bergema tanpa henti di udara. Ratusan, ribuan, anak panah beterbangan. Meski tidak sekuat anak panah pertama, mereka jauh lebih cepat dan mencakup area yang lebih luas. Seorang pemanah memaksa talenta luar biasa ini untuk mundur tanpa henti, selangkah demi selangkah, dengan cara yang menyedihkan. Kaisar bela diri surga ketujuh ras dewa di udara mengerutkan kening. Kemudian, dia mengunci pandangannya pada orang yang memegang busur, ingin menyerang dalam sekejap. Kaisar bela diri ras dewa sangat jelas bahwa orang ini adalah pemanah yang luar biasa. Dengan jarak yang cukup, pemanah ini dapat sepenuhnya menekan semua orang di bawah. Saat ini, hal yang lebih bermasalah adalah pemanah ini yang mengambil inisiatif dan mendiktekan ritme. Hanya dengan mendekat dan mengganggu ritme pemanah ini barulah kelompok kaisar bela diri ras dewa mendapatkan kembali inisiatifnya. Lawanmu adalah aku. Lan Chaofeng bergerak tidak terduga. Dia tiba-tiba muncul di sebelah kiri kaisar bela diri ras dewa dan dengan kejam menusuk belatinya sambil tersenyum tipis. Belati itu cepat dan akurat. Ketika tiba-tiba menusuk, kaisar bela diri ras dewa terkejut dan membuatnya berkeringat dingin. Mereka bertempur sengit di udara, sehingga kaisar bela diri ras dewa tidak punya waktu untuk menghadapi pemanah itu. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat sosok yang sangat indah di atas burung matahari mendalam berwarna biru yang berjarak beberapa puluh kilometer. Sosok ini bergerak di udara, mengirimkan banyak anak panah dengan mulus seperti sungai dengan air yang mengalir. Rentetan ini memaksa Tian Yuxi dan yang lainnya mundur terus-menerus. Segera, mereka mundur ke laut. Xiao Chen tersenyum tipis. Kaisar Yi menembak busur matahari. Kakak senior pertama ada di sini. Melihat senyuman Xiao Chen, Sui Lingling, yang berada di dalam burung matahari yang mendalam, mengangguk dengan lembut. Tian Yuxi dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa saat dia terus mendesak. Karena frustrasi, putra suci macan putih, Xiahou Jue, mengancam dengan gigi terkatup, Sui Lingling, jangan pernah biarkan aku mendekatimu. Jawabannya adalah panah yang lebih cepat dan kejam. Xiahou Jue mengulurkan jarinya dan menghancurkannya dengan dorongan. Lalu, dia dengan cepat mundur. Gemuruh, ombak besar menderu di laut saat pilar ombak melonjak. Kelompok itu terpaksa semakin menjauh. Pada saat Sui Lingling mendarat di samping Xiao Chen, kelompok itu telah mundur ratusan kilometer. Kakak senior pertama, kenapa kamu ada di sini? Xiao Chen bertanya dengan gembira. Jika bukan karena Sui Lingling,
Xiao Chen benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ras penjaga cahaya dewa bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, mereka telah mengasah ketajaman mereka melalui pengalaman pelatihan di Astral Battlefield. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, Xiao Chen tidak akan takut. Namun, dia tidak bisa menghindari penundaan untuk beberapa waktu. Selama periode ini, Tian Yuxi dan Xia Houjue akan mampu melakukan banyak hal untuk mengganggu dan merusak kesengsaraan Penatua Qin. Dengan kedatangan Sui Lingling, situasinya segera berbalik, menyerahkan inisiatif ke tangan Xiao Chen. Sui Lingling mengungkapkan senyuman lembut. Guru menyuruh saya datang. Dia tahu bahwa ketika Penatua Qin menjalani kesengsaraannya, surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan 3 tanah suci pasti akan bergerak. Jadi, dia menyuruhku membawa busur matahari penembakan Kaisar Yi dan bergegas ke sana. Merasa ragu, Xiao Chen bertanya, bukankah busur ini tidak memiliki item spirit? Sui Lingling terkikik gembira sambil memainkan busur di tangannya. Dia berkata dengan gembira, hehe, guru sudah memperbaikinya untuk saya. Sekarang, ia sudah memiliki sekitar 70 atau 80% kekuatan senjata ilahi transenden. Namun, saya hanya bisa menggunakan teknik bela diri mendalam yang disertakan dengan busur, Sun Shooting Arrow, 3 kali. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sudah cukup. Saat ini, pihak lain sedang dalam kekacauan. Inisiatif ini ada di tangan kita. Ombak besar melonjak saat Tian Yuxi memimpin 12 penjaga, serta Xia Houjue dan Feng Wuji, keluar dari ombak dan mendarat di pulau itu sekali lagi. Namun, pada titik ini, mereka telah kehilangan momentum, ketenangan dan inisiatif mereka sebelumnya hilang. Sekarang, keadaan mereka tampak agak menyedihkan. Tian Yuxi, Xia Houjue, dan Feng Wuji masih baik-baik saja, tanpa cedera. Namun, kedua belas penjaga itu terlihat sangat menyedihkan. Luka panah memenuhi tubuh mereka, meneteskan darah kemana-mana. Melihat Xia Houjue, Sui Lingling memarahinya dengan ekspresi tegas, Xia Houjue, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Saat itu, kaulah yang berulang kali menekan adik juniorku Xiao Chen. Sekarang, setelah gagal, kamu menyalahkan Xiao Chen karenanya. Juga, Nuan Muyun jelas mati untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa menyalahkan adik laki-lakiku? Xia Houjue menjawab dengan dingin, kamu tidak perlu memikirkan masalahku. Anda tidak akan bisa tetap sombong dalam waktu lama. Sekte langit tertinggi akan segera mengalami bencana besar. Tunggu saja. Sui Lingling memelototi putra suci. Kalian benar-benar menjulurkan hidungmu begitu tinggi, bahkan sudah lebih tinggi dari matamu. Bahkan setelah menjadi antek ras dewa, kamu masih sangat sombong. Xia Houjue, Feng Wuji, apakah kamu lupa hari-hari kita bertarung berdampingan di domain mendalam melawan Diwu? Pengingat ini mengejutkan Feng Wuji dan Xia Houjue. Mereka tidak menyangka Sui Lingling akan mengungkit masa lalu. Dahulu kala, Sui Lingling, An Jiangxi, dan 5 orang lainnya dikenal sebagai 7 raksasa domain Tianwu. Feng Wuji dan Xia Houjue adalah 2 dari 3 keturunan suci, eksistensi terpencil di atas 7 raksasa. Saat mengingat masa lalu, Feng Wuji dan Xia Houjue sama-sama tercengang. Xia Houjue bahkan menjadi linglung. Ketika Tian Yuxi melihat ini, dia berpikir sendiri. Oh tidak, wanita ini terlalu luar biasa. Dia bahkan berhasil membuat Xia Houjue bimbang. Sui Lingling, zaman telah berubah. Sekarang, momentum persatuan Dewa Dao telah ditetapkan. Putra ilahi, Diwu, telah memahami kanon kuno ras dewa. Segera, dia akan mencapai surga dalam 1 langkah. Hanya persatuan Dewa Dao yang bergerak maju seiring waktu. Tian Yuxi berkata dengan tenang. Bahkan jika kamu mengandalkan kekuatan senjata ilahi untuk memaksa kami mundur, tidak ada bedanya. Sui Lingling menatap Tian Yuxi dan tersenyum tipis. Jangan repot-repot mengatakan alasan seperti itu kepadaku. Yang saya tahu Diwu, sebagai seorang laki-laki, bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya, membuat wanita seperti Anda memperjuangkannya. Ini adalah tanda seorang pengecut. Bahkan jika dia naik ke surga dalam 1 langkah, ini akan menjadi tanda hitam baginya. Lagi pula, kamu tidak lebih baik. Anda mengatakan bahwa saya mengandalkan kekuatan senjata ilahi saya. Jika Anda mampu, mintalah pria Anda untuk memberikannya kepada Anda. Namun, dia tidak bisa,
jadi kamu hanya bisa iri padaku. Bahkan setelah melihatku menghancurkan kapal perangmu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata-kata terakhir Sui Lingling dipenuhi dengan ejekan. Namun, setiap poin yang dia sampaikan adalah fakta. Tian Yuxi sangat frustrasi. Nafasnya menjadi tidak teratur, dadanya naik turun tidak teratur. Dia jelas kehilangan kendali atas emosinya. Kamu. Sekarang Sui Lingling berada di atas angin, dia tidak menahan diri. Dia mendengus dingin. Untuk apa kamu mengatakan, kamu? Apakah saya tidak benar? Jika Anda cukup mampu, pergilah dan panggil Diwuk. Jika Anda mampu, mintalah Diwuk memberi Anda senjata dari peringkat senjata ilahi. Jika tidak, enyahlah. Mencoba menggunakan fakta bahwa kamu memiliki banyak orang untuk menindas salah satu tetua kita, yang sedang menjalani kesengsaraannya, bagaimana itu bisa mampu? Kata-kata ini membuat Xia Houjue dan Feng Wuji sedikit tersipu karena malu. Namun, kedua belas penjaga yang terluka tidak tahan melihat putri ilahi ditindas seperti ini. Mereka melangkah maju dan melayang ke udara. Beraninya kamu bersikap kasar kepada putri ilahi. Xiao Chen tersenyum tipis. Dengan adanya aku, kamu bisa melupakan sikap kasar pada kakak perempuanku. Dia melangkah maju dan mencabut pedangnya dari sarungnya, pertama kali dia menghunus pedangnya di pulau ini. Begitu dia melakukannya, dia menyebarkan domain sabre miliknya. Kemudian, dia menyalakan 3 titik sabre energi yang mirip matahari di lautan kesadarannya. Siu, seketika, cahaya di tubuh Xiao Chen menjadi sangat kuat, menyebabkan area sekitar 1 kilometer kehilangan warnanya. Ketika tatapannya menghilang, kedua belas penjaga, yang sudah terluka sejak awal, terbang kembali dan memuntahkan darah. Xiao Chen telah memukul mundur mereka semua. Sabre energi adalah salah satu dari 3 kartu truf hebat Xiao Chen. Demi memukul mundur kedua belas penjaga dan mengintimidasi pihak lain, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ekspresi Tian Yuxi dan yang lainnya berubah. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kedekatannya dengan Xiao Chen sangat berbahaya, jadi mereka mundur dengan cepat. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menatap Tian Yuxi. Senior Lan memiliki kekuatan yang membuat takut Kaisar bela diri berdaulat. Dia tidak akan jatuh secepat itu. Tian Yuxi, kamu tidak punya peluang lagi. Kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke Xia Houjue dan berkata dengan lembut, Xia Houjue, kamu pernah berdiri di puncak, disebut sebagai bakat luar biasa yang kuat. Meskipun Anda sekarang berada di pihak ras dewa, saya meminta Anda untuk tidak mencela kata-kata, bakat luar biasa. Jangan lupakan kejayaan yang pernah Anda miliki. Jika Anda yakin bahwa kematian Luan Muyun adalah karena saya, maka saya akan mengakuinya. Jika Anda mempunyai masalah, datanglah langsung ke saya, bukan ke orang di dekat saya. Xia Houjue memandang Xiao Chen yang tenang, yang tanpa sengaja memancarkan aura seorang raja. Dia tidak bisa menahan perasaan kalah. Dia berkata dengan cemberut, ayo pergi. Putri ilahi, Anda tidak perlu menggunakan kartu truf Anda. 3 Tanah Suci terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Feng Wuji setuju dengan pernyataan Xia Houjue. Saat keduanya berbalik untuk pergi, mereka menatap Xiao Chen dengan tajam. Tian Yuxi menatap Sui Lingling. Di masa depan, ketika persatuan Dewa Dao berbaris di Sekte Langit Tertinggi, mari kita lihat apakah kamu bisa tetap sombong seperti hari ini. Bagi Tian Yuxi, kejadian hari ini adalah sesuatu yang tak terlupakan. Sejak kapan dia, putri ilahi, menderita kekalahan seperti ini di tangan wanita lain? Setelah kelompok itu pergi, Xiao Chen memandang Sui Lingling dan tersenyum. Kakak senior pertama, aku perhatikan kamu sedikit berbeda hari ini. Sesuatu tentang, jika kamu iri, mintalah laki-lakimu memberimu senjata ilahi transenden. Suasana sebelumnya di Sui Lingling tiba-tiba menghilang. Sekarang, dia tersenyum malu-malu. Maaf, aku tidak sengaja memanfaatkanmu. Xiao Chen merasa agak malu di hatinya. Ini memang kakak perempuan pertamanya. Dia ingat dia memburu seseorang, selama beberapa hari dan malam di Savage Battlefield, hingga menyerah sepenuhnya. Fluktuasi hebat di langit terhenti saat Kaisar bela diri ras dewa menarik dirinya keluar dari pertempuran dan pergi. Lan Chaofeng menyingkirkan belatinya dan mendarat di samping Xiao Chen. Sebelum cincin cahaya di sekitar Penatua Qin, yang berada di jalan Kaisar, pecah, dia berhasil menyelesaikan langkah terakhir dari 1000 langkah.
Dia menyelesaikannya, Sui Lingling berkata dengan sedikit kegembiraan. Setelah Xiao Chen melihat itu, dia menghela nafas lega. Seperti yang dikatakan Lan Chaofeng. Selama tekanan dari faktor eksternal dapat diatasi, Penatua Qin memiliki peluang besar untuk menyelesaikan kesengsaraan besarnya yang berupa angin dan api. Bagaimanapun, kesengsaraan besar angin dan api yang dialami Penatua Qin hanyalah yang paling biasa. Akumulasinya tidak dianggap miskin. Meski begitu, pada saat Penatua Qin mencapai pintu kaisar, dia sudah sangat lemah, hanya tersisa setengah napas. Auranya bergetar seolah akan runtuh kapan saja. 1000 langkah. Setiap langkah adalah rintangan, setiap langkah adalah kesengsaraan. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen melihat banyak adegan yang memberinya perasaan masam di hatinya, membuatnya terharu. Namun, setelah melakukan begitu banyak upaya dan mengalami begitu banyak kepahitan, Penatua Qin mendapatkan keinginannya, dan umurnya meningkat menjadi 2000 tahun. Saat tangan Penatua Qin hendak menyentuh pintu kaisar, awan menyala tiba-tiba muncul di langit. Lapisan api yang berkobar menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Awan menyala yang tak berujung itu seperti ombak, naik dan turun dalam pola yang tidak teratur, lautan api yang terbalik seperti pantulan laut di langit. Xiao Chen mengungkapkan kebingungan di wajahnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Senior Lan, apa itu? Ekspresi Lan Chaofeng langsung berubah. Dia berkata dengan sangat terkejut. Itu tidak mungkin. Ini adalah kesengsaraan naga api. Ini sangat langka dan biasanya muncul untuk talenta luar biasa atau ketika ada jalan kaisar emas. Tepat setelah Lan Chaofeng berbicara, awan yang menyala-nyala dengan cepat berkumpul. Segera, siluet seekor naga besar muncul di langit. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, menyebabkan seluruh langit bergetar tanpa henti. Ini, Xiao Chen merasa tidak berdaya. Seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghadapi kesengsaraan besar berupa angin dan api. Yang lain tidak dapat membantu. Jika tidak, mereka akan menderita hukuman dari Dao Surgawi, membunuh mereka berdua. Akibat seperti itu menyebabkan Sui Lingling, yang bergegas dari jauh, menjadi cemberut saat dia menatap naga ini dengan tidak percaya. Di atas laut, Xia Houjue dan yang lainnya sudah pergi jauh. Namun, ketika mereka melihat naga api muncul, mereka semua tercengang. Setelah beberapa saat, Xia Houjue menjadi gembira. Itu adalah kesengsaraan naga api. Sepertinya surga ingin menghancurkan keberuntungan gerbang naga. Kesengsaraan naga api sangat jarang terjadi di jalan kaisar. Bahkan ketika talenta-talenta luar biasa menjalani kesengsaraan mereka, masih sangat jarang mengalaminya. Tanpa diduga, Penatua Qin melakukannya. Tian Yuxi dengan tenang menganalisis, itu pasti karena keberuntungan gerbang naga terlalu kuat. Penatua Qin sudah terikat dengan gerbang naga, yang seperti naga sejati yang sangat besar. Jika Xiao Chen adalah kepala naga, Penatua Qin dapat dianggap sebagai cakar naga atau bagian lainnya. Menyentuh satu bagian sama dengan menyentuh keseluruhan. Ini adalah kesengsaraan bagi gerbang naga. Jika itu adalah bakat luar biasa yang sedang menjalani masa kesengsaraan, itu mungkin merupakan hal yang baik. Namun, karena Penatua Qin ini, dia pasti akan mati. Itu benar, jika seseorang menyelesaikan kesengsaraan naga api dan maju ke kaisar bela diri, tubuh kaisar emas mereka akan mengandung energi naga api, yang akan memperkuat kekuatan mereka. Namun, Penatua Qin bukanlah seorang yang berbakat luar biasa, hanya seorang kaisar semu biasa. Dia tidak akan mampu menanggung kesengsaraan naga api ini. Di pulau kecil, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak puas. Setelah bekerja sangat keras, pada akhirnya, dia masih tidak bisa memberikan harapan kepada Penatua Qin. Sakit hati, rasa bersalah, dan segala macam emosi lainnya bergolak di hati Xiao Chen, anehnya membuatnya merasa marah. Lan Chaofeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, perasaan campur aduk muncul di hatinya. Di ujung jalan kaisar, Penatua Qin, yang mengira bahwa dia akhirnya tiba setelah mengalami banyak kesulitan, tersenyum pahit dan mengungkapkan ekspresi putus asa. Naga api hanya membutuhkan waktu sesaat untuk terbentuk dari lautan awan. Kemudian, ia membuka rahangnya dan meraung saat ia menyerbu ke depan, tampak seperti ia akan menelan Penatua Qin bersama dengan pintu kaisar. Membekukan,
Tepat pada saat ini, 3 cermin kehidupan terbang keluar dari cincin roh abadi, dan kata, membeku, terdengar. Seberkas cahaya menyinari naga api yang sangat besar itu. Rasanya seperti waktu berhenti. Kepala naga api yang awalnya secepat kilat yang turun berubah menjadi sangat lambat. Menghadapi suasana aneh ini, Penatua Qin tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dia bereaksi setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan sisa kekuatan terakhir di seluruh tubuhnya dan meraih pintu kaisar dengan susah payah. Setelah banyak langkah di jalan kaisar, energi hukum Penatua Qin sudah terkuras dan pikirannya lelah, energinya benar-benar terkuras. Ini hanya masalah angkat tangan, tapi sangat sulit untuk dicapai. Dia tidak muncul lebih cepat dari kepala naga api yang turun, membuat siapapun khawatir. Di tengah tontonan aneh ini, saat kepala naga api hendak menelan Penatua Qin, dia berhasil mendorong pintu kaisar hingga terbuka. Ledakan, cahaya warna-warni yang tak terbatas melonjak keluar dari pintu kaisar. Gelombang energi primordial membentuk tanda keberuntungan 3 warna yang membanjiri seluruh wilayah laut saat mereka terbang. Cahaya keemasan menyelimuti Penatua Qin, melarutkan tubuhnya ke dalam cahaya keemasan dengan suara "wuse". Saat pintu kaisar terbuka, naga api yang mengerikan itu segera menghilang seperti asap. Itu berubah menjadi kelopak berwarna merah menyala yang tersebar di mana-mana. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya melihat tubuh Penatua Qin melebur ke dalam cahaya keemasan, mereka menghela nafas lega. Itu adalah rekonstruksi tubuh fisik. Ia menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk membentuk tubuh kaisar emas untuk Penatua Qin. 3 cermin kehidupan terhuyung-huyung di udara dan terus jatuh. Xiao Chen melesat ke depan dan melompat untuk meraih Tree Life Mirror yang jatuh. Di dalam cermin, Little Tree tersenyum lemah. Hehe, saya berhasil membiarkan orang tua itu menjadi kaisar bela diri. Kakak jubah putih, kamu bisa berhenti mengerutkan kening sekarang. Hei, aku merasa sangat mengantuk. Little Tree akan tidur siang. Suara Little Tree menghilang dalam keheningan. Kemudian, cermin menjadi hitam. Ini mengejutkan Xiao Chen, dan kulitnya memucat. 3 kecil, bangun, bangun. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, berkata, berhentilah memanggilnya. Biarkan dia tidur nyenyak. Kotak obrolan ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya mengubah lintasan waktu dengan kekuatannya sendiri. Xiao Chen bertanya dengan cepat, Ao Jiao, apa yang terjadi? Ao Jiao menjelaskan, The Tree Life Mirror adalah peralatan abadi tipe ruang waktu. Ini digunakan untuk membantu dewa mengeksekusi keterampilan sihir tipe ruang waktu. Anda harus memahami bahwa waktu Dao adalah sesuatu yang bahkan sulit dipahami oleh dewa. 3 cermin kehidupan memungkinkan seseorang mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha saat menggunakan Time Dao. Anda mengerti sekarang, kan? Dia adalah peralatan abadi tipe pendukung. Namun, terlepas dari identitasnya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah lintasan waktu. Xiao Chen mengerti sekarang. Sederhananya, Little Tree telah menghabiskan energinya secara berlebihan, dengan paksa melakukan sesuatu yang melampaui apa yang bisa dia berikan, yang mengakibatkan reaksi balik. Apakah dia akan baik-baik saja? Ao Jiao menghela nafas, dia tidak akan mati, tapi ini masih cukup merusak. Jika dia mengacau seperti ini lagi, mungkin dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit rileks dan dengan hati-hati menyingkirkan 3 cermin kehidupan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Si kecil 3 ini banyak mengobrol, namun pada saat genting, tanpa disangka dia begitu berkomitmen pada tugasnya. Namun, dia masih merasa agak bingung. Ketika seseorang bergerak untuk menghentikan kesengsaraan besar akibat angin dan api, Dao Surgawi pasti akan menjatuhkan hukuman, yang mengakibatkan kedua belah pihak mati. Mengapa Little Tree dan Elder Qin baik-baik saja? Xiao Chen, apakah itu harta rahasiamu yang mengubah lintasan waktu sebelumnya? Lan Chaofeng bertanya dengan serius. Time Dao adalah sesuatu yang bahkan Primes anggap tak terduga. Xiao Chen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Lan Chaofeng melihat situasinya, dia berkata, saya mengerti. Masalah ini tidak nyaman untuk dibicarakan. Terima kasih, senior, atas pengertiannya. Lan Chaofeng tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dipahami dalam hal ini. Orang tua ini hanya penasaran dan bertanya dengan santai. Saat ini,
saya hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang Space Dao. Saya cukup beruntung melihat Time Dao, jadi saya kehilangan diri saya sendiri. Sui Lingling berkata, lihat, tubuh Kaisar Emas Penatua Qin sudah selesai. Di tengah tanda-tanda keberuntungan yang memenuhi udara, cahaya keemasan memendek dan menyatu menjadi sosok cahaya yang terus bergerak. Energi spiritual tanpa batas berkumpul di sosok itu, mengalir dari segala arah. Seketika, fokus cahaya keemasan menjadi pusat dunia ini, menutupi seluruh cahaya lainnya. Xiao Chen tersenyum tipis, merasa bahagia untuk Penatua Qin. Dia juga mengantisipasi hari seperti itu untuk dirinya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kelompok Xiahou Jue menyaksikan tanda-tanda keberuntungan menari-nari di udara sementara Penatua Qin mengubah tubuhnya menjadi tubuh Kaisar Emas dalam cahaya keemasan. Xiahou Jue, yang tadinya bersukacita, mengungkapkan ekspresi ngeri. Adegan dramatis ini agak membingungkannya, bahkan hingga saat ini. Saat naga api turun, lintasan waktu berubah, dihentikan secara paksa oleh item spirit tiga cermin kehidupan. Namun kenyataannya waktu tidak berubah. Xiahou Jue dan yang lainnya, yang berada ratusan kilometer jauhnya, hanya melihat situasi umum. Yang dilihat kelompok itu hanyalah naga api yang menyerang dengan raungan ganas, pintu kaisar terbuka, energi primordial dalam jumlah besar melonjak, dan kemudian naga api itu menyebar. Tian Yuxi mengerutkan kening dan berkata, masalah ini agak aneh. Ketika kita kembali, saya harus melaporkan hal ini ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Feng Wuji juga merasa bingung. Itu adalah jalan buntu, namun dapat diselesaikan begitu saja. Ini sungguh aneh. Jika Xiao Chen bisa melakukan hal yang sama dalam kesengsaraan besar angin dan api, kita hanya bisa menyaksikan saat dia maju ke Kaisar Bela Diri. Xiahou Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Dia benar-benar tidak bisa menggunakan gerakan luar biasa yang menantang surga dua kali. Jika Xiao Chen berani melakukan itu, maka kesengsaraan besar berupa angin dan api akan bermutasi dan menjadi lebih mengerikan. Kebenarannya adalah seperti yang dikatakan Xiahou Jue, dia benar. Bahkan jika Xiao Chen memiliki kemampuan untuk menggunakannya lagi, dia tidak bisa. Jika tiga cermin kehidupan secara paksa mengubah waktu lagi, ia tidak akan mampu menahan tekanan tersebut. Itu akan hancur, dan itu akan menjadi kerugian besar. Jika Xiao Chen memahami Time Dao di masa depan, bantuan dari tiga cermin kehidupan akan seperti memberikan sayap harimau, sumber daya yang saleh. Suara mendesing. Ledakan sonik bergema saat Raja Naga Laut Barat bergegas mendekat. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia menuntut, Tian Yuxi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menghentikan kesengsaraan Penatua Qin? Kenapa kamu tidak melakukannya? Kurang ajar, bagaimana kamu bisa berbicara kepada putri ilahi seperti itu? Kata Kaisar Bela Diri Ras Dewa dengan ekspresi dingin saat dia melangkah maju dari kelompok. Kekuatan Kaisar yang bersifat dewa mengalir deras, memberikan tekanan besar pada Aolang. Aolang mau tidak mau merasa terkejut. Kaisar Bela Diri Ras Dewa sebelum dia mungkin mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi Kaisar Bela Diri dan bukan pada kekuatan iman. Dalam perlombaan dewa, ada dua jenis Kaisar Bela Diri. Salah satunya adalah jenis yang mengandalkan kekuatan iman, kekuatan mereka sendiri hanyalah pelengkap. Ada banyak Kaisar Bela Diri seperti itu. Dari 3.000 dewa yang dihormati, sebagaimana disebut oleh Ras Dewa, 80 hingga 90% adalah Kaisar Bela Diri. Jenis lainnya agak menakutkan, mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk maju ke Kaisar Bela Diri dan menggunakan kekuatan keyakinan sebagai pelengkap. Kaisar Bela Diri Ras Dewa semacam ini jarang terjadi, tetapi mereka adalah pilar dari Ras Dewa dan sangat kuat. Maaf, aku agak kasar. Saya harap Putri Ilahi memaafkan saya. Aolang merasa tidak puas, tapi dia tetap menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Wanita di hadapannya ini dapat dianggap sebagai wanita paling dihormati di dunia Kunlun. Meskipun dia tidak sekuat dia tidak bisa menyinggung perasaannya begitu saja. Suasana hati Tian Yuxi sudah buruk karena Sui Lingling dan tetap terjebak dalam panasnya momen itu. Oleh karena itu, dia tidak memberikan wajah apapun pada Aolang, mendengus dingin. Apakah aku bertanggung jawab padamu? Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk menanyai saya? Aolang, dari awal sampai akhir,
saya tidak pernah setuju untuk membantu Anda menghentikan Penatua Qin menyelesaikan kesengsaraannya. Ketika Xiahou Jue melihat ini, dia mencoba meredakan situasi. Senior Ao, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya padamu saat kita kembali, tapi akulah yang membuat Putri Ilahi menyerah dalam hal ini. Dia memiliki jimat dewa, yang telah disempurnakan oleh penguasa dewa meninggalkan surga, yang dapat membunuh kaisar bela diri surgawi kecil, tetapi dia tidak menggunakannya. Ketika Aolang mendengar ini, dia bertanya dengan kaget, mengapa? Feng Wuji tersenyum dan menjawab, Senior Ao mungkin tidak tahu seberapa kuat Xiao Chen sekarang. Jika kami benar-benar menggunakannya, tidak ada satupun dari kami yang bisa pergi, kita akhirnya akan jatuh di sana. Kaisar bela diri ras dewa berkata dengan dingin, Aolang, jika menurutku benar, kamu harus memiliki beberapa kartu truf. Namun, Anda tidak bisa menghapus penghinaan di masa lalu hanya dengan mengandalkan kartu truf Anda. Menyerahkan nasibmu pada serikat Dewa Daoku adalah satu-satunya pilihan. Jangan repot-repot berpikir dua kali. Aolang mengangguk dan berkata, ya. Sebelum karakter utama Persatuan Dewa Dao, Aolang hanyalah seekor semut. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia hanya bisa berpura-pura menyerah untuk saat ini. Tian Yuxi melanjutkan dari sini. Kuil itu akan dibangun di Istana Naga Ilahi Laut Barat dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, kami juga akan mendirikan patung dewa untuk Senior Ao. Setelah itu, kekuatan Senior Ao akan melonjak sekali lagi. Dengan kata-kata ini, hati Aolang dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Kekuatan keyakinan ras dewa adalah sebuah senjata tajam yang terkenal di dunia Kunlun. Jika dia bisa mendirikan patung dewa, dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 20% tanpa harus mempertaruhkan nyawanya dalam kesengsaraan. Namun, Aolang adalah seekor rubah tua. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa penawaran bagus seperti itu tidak akan datang secara gratis. Tian Yuxi pasti akan mengajukan beberapa tuntutan. Memang benar, Tian Yuxi berkata, namun, sebelum ini, kami meminta Senior Ao untuk membuka jalan bagi kami. Yakinkan 3 Raja Naga lainnya untuk bergabung dengan Persatuan Dewa Dao saya juga. Aolang dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra. Lalu, dia tersenyum. Itu bukan masalah. Dengan saya berbicara, ketiga saudara laki-laki saya pasti tidak akan menolak Anda. Ketika Tian Yuxi dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tersenyum. Meskipun mereka gagal menghentikan tetua Qin maju ke Kaisar bela diri dan mengganggu keberuntungan gerbang naga, mereka berhasil menyusup ke Istana Naga Ilahi di 4 lautan, memperluas faksi Persatuan Dewa Dao ke Samudera Langit Berbintang. Berbeda dengan Istana Naga Ilahi di 4 lautan, Tanah Suci Abadi akan agak sulit untuk dihadapi. Tian Yuxi berpikir dalam hati, dari Tanah Suci Abadi ini, Istana Bulan memiliki prestise paling tinggi. Ini akan mempengaruhi sebagian besar Tanah Suci. Mungkin aku harus meluangkan waktu untuk bertemu dengan Putri Suci Yue Bingyun, yang terkenal di seluruh Samudera Langit Berbintang. Selama aku bisa meyakinkannya, Tanah Suci Abadi lainnya akan mudah. Ketika Persatuan Dewa Dao secara resmi didirikan, keberuntungan yang luar biasa akan turun. Setelah itu, Putra Ilahi, Diwuk, akan setara dengan Xiao Chen dalam keberuntungan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas pulau kecil, Penatua Qin, yang badan kaisar emasnya telah menyelesaikan proses penempaan, dengan lembut melayang ke bawah, memancarkan cahaya ke seluruh tubuhnya. Aura lemah sebelumnya, yang menandakan bahwa ia telah melewati masa jayanya, telah tersapu. Sekarang, dia energi dan penuh semangat seolah terlahir kembali. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Penatua Qin mendarat di tanah dan pertama-tama berterima kasih kepada Lan Chaofeng dan Sui Lingling. Kemudian, dia menoleh ke Xiao Chen dan membungkuk 3 kali sebagai tanda hormat. Qin ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Teman kecil Xiao Chen, kamu membayar harga yang terlalu tinggi untukku. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Penatua Qin, tidak perlu bersikap sopan padaku. Sekarang, Anda adalah salah satu dari orang-orang gerbang naga. Selain itu, Anda menunjukkan kepada saya, Xiao Chen, kebaikan yang besar di masa lalu. Baik untuk alasan maupun emosi, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Itu benar. Apa yang terjadi di saat-saat terakhir?
Saya akhirnya membuka pintu kaisar dalam keadaan pusing, Tetua Qin bertanya, merasa bingung. Lan Chaofeng tersenyum misterius dan tidak mengatakan apapun tentang itu. Qin tua, periksa dirimu. Lihat apakah ada energi naga api di tubuhmu. Penatua Qin menutup matanya dan memeriksa dirinya dengan cermat. Saat dia membuka matanya, ada naga api berenang di kedua matanya. Naga api di matanya melingkar dan berubah menjadi nyala api yang besar. Penatua Qin berteriak dan mengangkat tangannya, membantingnya ke laut yang jauh. Langit di sana langsung dipenuhi awan menyala dan membentuk naga api yang memancarkan kekuatan naga yang luar biasa saat ia turun. Uap melonjak. Sebuah lubang besar muncul di lautan luas. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi pusaran air dan menimbulkan gelombang besar. Ini, kata Penatua Qin dengan linglung, merasa agak tidak percaya. Lan Chaofeng tertawa terbahak-bahak, jika seseorang tidak mati dalam bencana besar, akan ada pahala yang sesuai. Qin tua, kamu awalnya seharusnya menjadi kaisar bela diri biasa. Namun, Anda menyelesaikan kesengsaraan naga api dan memperoleh energi naga api. Hanya dalam 1 bulan, Anda akan sekuat kaisar bela diri langit ketiga biasa. Selamat, Xiao Chen dan Sui Lingling berkata sambil tersenyum. Penatua Qin merasa sangat gembira. Seringai lebar memenuhi wajahnya. Siapapun yang memperoleh manfaat menggembirakan yang tak terduga akan kesulitan menahan diri. Lan Chaofeng menghela nafas dan berkata, sekarang Qin tua telah menyelesaikan kesengsaraannya dan memperoleh kekuatan seperti itu, generasi muda gerbang naga akan lebih mungkin berhasil dalam kesengsaraan mereka. Kita bisa menantikan kejayaan gerbang naga di masa depan. Selamat kepada saudara Qin karena telah maju ke kaisar bela diri. Sosok-sosok terbang di langit. Mereka adalah kaisar bela diri yang diusir Xiao Chen sebelumnya. Mereka datang untuk memberikan ucapan selamat. Tentu saja, pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi mengusir mereka. Kamu terlalu sopan, kamu terlalu sopan. Penatua Qin tertawa terbahak-bahak dan membalas salam dengan hormat, merasa sangat puas. Senyum memenuhi wajahnya. Dia telah naik ke surga dalam 1 langkah, menjadi kaisar bela diri, umurnya meningkat menjadi 2000 tahun, dan memperoleh energi naga api. Bagaimana mungkin Penatua Qin tidak bahagia? Kerumunan semakin membesar seiring berjalannya waktu, dan beberapa petapa bela diri di kota naga langit bergegas mendekat. Setelah mengucapkan selamat, mereka semua berlomba untuk merebut tanda keberuntungan di udara. Pemandangan luar biasa ramai yang merayakan kemajuan Tetua Qin menjadi kaisar bela diri meningkatkan kegembiraannya. Penatua Qin ini benar-benar beruntung. Meskipun ada banyak yang mencoba untuk maju ke kaisar bela diri sekarang, banyak yang mati dalam kebencian. Ini sungguh tidak mudah. Sebelumnya, saya melihat kapal perang Dewa Ras terbang di atas. Tanpa diduga, Raja Naga Azure Xiao Chen masih berhasil memikul tekanan dan tidak membiarkan pihak lain merusak kesengsaraan. Raja Naga Azure sungguh luar biasa. Jika saya memiliki Master Sekte yang akan menjadi pelindung saya akan bisa maju ke Kaisar Bela Diri saat itu. Bukan hanya itu saja, Raja Naga Azure sangat menghargai persahabatan. Banyak guru suci tidak akan melakukan hal seperti ini. Segala macam diskusi pun terjadi. Wajah halus Xiao Chen menunjukkan senyuman saat dia mundur ke sudut yang tidak mencolok. Xiao Chen tidak berusaha merebut pusat perhatian Penatua Qin. Ini adalah momen Penatua Qin. Semua rasa iri dan kekaguman harus diterima oleh Penatua Qin. Hidup harus penuh kegembiraan tanpa perlu khawatir. Seseorang seharusnya tertawa terbahak-bahak. Di gundukan yang menonjol di pulau itu, Xiao Chen tersenyum ketika dia melihat banyak orang yang datang dari jauh untuk menyambut dan memberi selamat kepada Penatua Qin. Sosok-sosok melintas di langit. Para kultivator yang berhasil merebut tanda keberuntungan sangat gembira. Tanda-tanda keberuntungan bukan sekadar pertanda baik, itu adalah hal-hal yang secara langsung dapat meningkatkan budidaya seorang kultivator. Begitu seseorang maju ke Kaisar Bela Diri, tempat itu akan dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Xiao Chen mengeluarkan api 1000 tahun yang dibuat oleh Mo Chen. Kemudian, dia mengayunkan cangkir kristal ungu itu dan menyesapnya, membiarkan anggur berapi itu menyebarkan panas di dadanya. Adegan hidup sebelum Xiao Chen membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri. Di masa depan, apakah dia akan seberuntung Penatua Qin, yang berhasil menapaki jalan kaisar?
Bagaimana jika dia mengalami sesuatu seperti kesengsaraan naga api? Penatua Qin mendapat bantuan Little Tree, tetapi Xiao Chen pasti tidak bisa membiarkan Little Tree membantunya. Dia hanya bisa memikul beban ini sendiri. Dengan menyaksikan kesengsaraan Penatua Qin, Xiao Chen memperoleh banyak manfaat sehubungan dengan kesengsaraan besar angin dan api. Keuntungan yang paling langsung diperoleh adalah pemahaman objektif tentang kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Sekarang, dia tahu seperti apa jalan kaisar, pintu kaisar, kesengsaraan angin, dan kesengsaraan api. Meskipun kesengsaraan besar angin dan api Penatua Qin pasti tidak dapat dibandingkan dengan kesengsaraan besar Xiao Chen, itu masih berguna sebagai referensi. Haha, Penatua Qin berhasil dalam kesengsaraannya. Mengapa kamu di sini sendirian menenggelamkan kesedihanmu? Mo Chen telah tiba pada suatu saat. Dia dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Chen, lalu duduk setelah itu. Xiao Chen mengambil cangkir lagi dan menyerahkannya sambil tersenyum. Saya minum tetapi tidak untuk menenggelamkan kesedihan. Tidakkah kamu merasa meminum api 1000 tahun sangat tepat saat ini? Mo Chen melihat pemandangan yang sangat ramai di depan dan tersenyum setelah beberapa saat. Memang, keadaan api 1000 tahun terletak pada sifat berdarah panas yang tidak dapat dipadamkan. Nyala api di hati seseorang menyala selama 1000 tahun. Itu adalah semacam pengejaran, kegigihan, sama seperti para penggarap jalan kaisar. Xiao Chen tertawa pelan dan berkata, berbicara dengan baik sebagai seseorang yang membuat anggur. Anda mengerti lebih dari saya. Meskipun saya mengetahui prinsip-prinsip ini, saya tidak dapat mengungkapkannya. Setelah beberapa obrolan kosong, Mo Chen berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Aku di sini untuk memberimu sesuatu. Anda pasti akan menyukainya. Mo Chen tahu bahwa Xiao Chen tidak begitu gembira seperti yang terlihat. Kenaikan Tetua Qin menjadi kaisar bela diri memang membuatnya bahagia, namun hal itu juga menimbulkan kekhawatiran. Niatnya adalah mengubah topik dan mengalihkan perhatian Xiao Chen. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Mo Chen? Dia tersenyum, tampak tertarik. Apa itu? Ini, Mo Chen mengeluarkan lampu Buddha kuno, yang bentuknya menyerupai bunga teratai. Itu tampak polos dan sederhana, memancarkan rasa damai yang masih ada. Rasanya sangat enak. Xiao Chen mencari sejenak kemudian, matanya tiba-tiba berbinar saat dia mengingat sesuatu. Ini adalah lampu Buddha yang dapat menyulut api. Di balik tabir, Mo Chen tersenyum tipis sambil mengangguk. Kau berhasil, hehe. Anda memberi saya terlalu banyak pujian. Bagaimana aku bisa membuatkannya untukmu secepat itu? Mungkin karena keberuntunganmu, tapi saat aku mengirim orang ke rumah lelang Azure Dragon agar mereka mengawasi, mereka benar-benar berhasil menemukan ini. Mo Chen tersenyum bahagia sebelum melanjutkan, setelah minyak lampu dimurnikan, kamu akan dapat menyuburkan api ilahi salju surgawi. Namun, lampu Buddha ini tidak berperingkat tinggi dan hanya dapat menyalakan apinya hingga peringkat 3. Xiao Chen memegang lampu Buddha dengan senyum gembira. Saat ini, api ilahi salju surgawi tidak terlalu kuat. Itu agak mengecewakan sebagai nyala api tingkat primal chaos. Namun, setelah peringkatnya meningkat, ceritanya akan sangat berbeda. Peringkat 3 sudah cukup. Mo Chen, kamu berusaha keras. Terima kasih. Mo Chen terkikik dan berkata, jangan terlalu senang dulu. Frostwater berumur 10.000 tahun yang dibutuhkan untuk memurnikan minyak lampu tidak mudah ditemukan. Xiao Chen berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan beberapa titik embun beku yang dia kumpulkan di alam abadi kubah langit. Dia bertanya, apakah ini akan berhasil? Ini adalah hasil dari api ilahi salju surgawi yang perlahan menyebar. Mo Chen mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, ini adalah kualitas terbaik di antara Frostwater yang berumur 10.000 tahun. Ini pasti berhasil. Beri saya waktu 3 hari, dan saya akan membantu Anda memurnikan minyak lampu untuk lampu Buddha. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan pergi dan bersiap sekarang. Mo Chen mengambil botol giok berisi tetesan embun beku dan bergegas pergi, bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan sosok cantik itu menghilang di kejauhan dan tersenyum tipis. Mo Chen bahkan lebih cemas daripada dia tentang hal ini. Kerumunan yang ramai perlahan-lahan menjadi tenang dan bubar.
Lan Chaofeng dan Penatua Qin kembali ke kota untuk mengadakan perjamuan dan menghibur para penggarap lainnya. Karena suatu alasan, Xiao Chen menolak undangan tersebut dan tidak menemani mereka. Setelah semua orang pergi, pulau kecil itu menjadi sunyi. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa kakak perempuan pertamanya belum pergi. Dia perlahan berjalan mendekat dengan miniatur burung matahari mendalam yang bertengger di bahunya. Apa yang salah? Apakah kamu tidak ikut dengan mereka? Xiao Chen bertanya. Sui Lingling menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya pergi. Mengapa tidak? Aku tidak sepertimu, seseorang yang menyukai keheningan. Namun, sebelum saya pergi, saya ingin meminta bantuan Anda. Guru memerintahkan saya untuk melakukannya. Jawaban ini mengejutkan Xiao Chen ketika dia mendengarnya. Lalu, dia menyimpan cangkir anggurnya. Sebagai seorang perdana, Kakak Ying jarang mencari bantuan dari orang lain. Namun, sekarang dia meminta Sui Lingling datang dan meminta bantuan saya. Kemungkinan besar keadaannya jauh lebih serius daripada yang saya kira. Apa itu? Katakan saja, saya akan melakukan semua yang saya bisa, kata Xiao Chen serius. Supreme Sky Prime adalah karakter utama yang menonjol dan mendukungnya sejak awal, memberinya banyak bantuan. Sui Lingling mengatur kata-katanya dan berkata, sebelumnya, Sekte Langit Tertinggi dan 3 Tanah Suci menemui jalan buntu. Namun, 3 Tanah Suci tidak bisa lagi menunggu dan baru-baru ini bergabung dengan Persatuan Dewa Dao yang dimulai oleh Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan. Oleh karena itu, situasi Sekte Langit Tertinggi segera berubah menjadi berbahaya. Persatuan Dewa Dao. Xiao Chen belum pernah mendengar tentang organisasi ini sebelum Tian Yuxi menyebutkannya sebelumnya dan masih belum memahaminya. Setelah Sui Lingling menjelaskan, ekspresi Xiao Chen berubah. Luasnya faksi Persatuan Dewa Dao ini benar-benar tak terbayangkan. Guru ingin membuat Anda mencari penolong di dunia samudera. Di masa depan, jika Persatuan Dewa Dao mengepung dan menyerang Sekte Langit Tertinggi, mereka bisa datang dan memberikan penguatan, kata Sui Lingling, menjaga segala sesuatunya sesederhana mungkin. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya berkewajiban melakukan ini. Saya akan berangkat setelah 3 hari. Namun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa saya yakinkan. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Sekte Langit Tertinggi berbagi kejayaan dan bencana dengannya. Jika 3 Tanah Suci menguasai penuh Istana Dewa Bela Diri, mereka tidak akan membiarkan Xiao Chen hidup. Bahkan tanpa permintaan ini, ketika Xiao Chen mengetahui situasinya, dia pasti akan melakukan sesuatu dan tidak akan duduk diam. Sui Lingling tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Guru berkata bahwa selama Anda bersedia tampil secara pribadi, pasti akan ada tanggapan. Krisis besar sedang mendekat. Harapan hanya bisa ditemukan pada dirimu. Orang lain juga bisa melihat harapan ini. Jalan Kaisar yang penuh tantangan, ancaman dari Persatuan Dewa Dao, dan bencana iblis yang akan melanda seluruh dunia Kunlun, di bawah tekanan berat ini, kata, harapan, terasa berat bagi Xiao Chen. Dia bisa memberi harapan pada Tetua Qin dan daratan Kunlun, tapi siapa yang bisa memberinya harapan? 3 hari kemudian, Mo Chen berhasil memurnikan minyak lampu khusus. Setelah mengisi lampu Buddha dengan itu, dia menyerahkan lampu itu kepada Xiao Chen dan berkata, baiklah, keluarkan api ilahi salju surgawi dan letakkan di atas lampu Buddha ini. Sambil berpikir, api ilahi salju surgawi keluar dari hati seorang kaisar. Lalu, dia membuka mulutnya dan meludahkannya. Benih api surgawi salju ilahi yang redup berwarna seputih salju, memancarkan keindahan yang lembut. Itu dengan mudah membuat seseorang melupakan sifat jahat dari api tingkat kekacauan awal. Xiao Chen merasa aneh ketika dia menemukan bahwa benih udumbara dalam nyala api telah berakar di hati kaisar dan tidak terbang bersama benih api tersebut. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut saat ini. Ketika api ilahi salju surgawi mendarat di lampu Buddha, lampu tersebut segera menyala, dan nyanyian Buddha terdengar penuh dengan pikiran damai. Mo Chen merasa mabuk dengan ini. Ada tingkatan api yang berbeda, 9 di antaranya. Saat ini, api ilahi salju surgawi ini tidak memiliki peringkat. Meskipun lampu Buddha memeliharanya, akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk mencapai peringkat 1. Jika seorang biksu berpangkat tinggi mempertahankan ini, peringkatnya akan naik lebih cepat.
Setelah berpikir beberapa lama, Xiao Chen mengeluarkan sarira Buddha Mahesvara dan meletakkannya di atas nyala lampu. Seketika, lingkaran cahaya halo Buddha muncul. Nyanyian Buddha menjadi lebih jelas. Seorang arhat samar-samar terlihat di tengah-tengah lampu halo Buddha, menjaga nyala lampu. Itu adalah sisa kemauan Buddha Mahesvara. Kakak Xiao Chen benar-benar mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Ini adalah sarira Buddhis. Itu lebih baik daripada meminta biksu berpangkat tinggi untuk menjaga apinya, kata Mo Chen bersemangat. Xiao Chen tersenyum tipis dan membuka telapak tangan kanannya. Kemudian, lampu Buddha, bersama dengan api ilahi salju surgawi, perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Ada lukisan gunung dan sungai indah di tangan kanannya, yang pernah disempurnakannya. Lukisan itu rusak, dan dia tidak pernah memperbaikinya. Nah, berguna untuk menempatkan lampu Buddha ini. Saya akan pergi setidaknya selama 3 bulan, tetapi saya akan kembali dalam waktu setengah tahun, kata Xiao Chen lembut setelah dia menangani lampu Buddha. Dengan semakin mendesaknya persatuan Dewa Dao, dia harus pergi, demi sekte langit tertinggi, demi alam Kunlun, dan demi dirinya sendiri, untuk memperjuangkan harapan. Bagaimana harapan bisa diperoleh? Itu tidak bisa dimohon atau dimohon. Hal ini hanya dapat diperjuangkan, dengan manusia, dengan diri sendiri, dan dengan surga. Setelah meninggalkan Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen tidak memilih untuk menuju Laut Hitam atau Laut Manusia Iblis yang lebih jauh lagi. 13 bandit besar di Laut Hitam, serta Dugu Kuang dari Laut Manusia Iblis, seharusnya cukup mudah untuk diyakinkan. Xiao Chen berteman dengan mereka dan tahu bahwa mereka tidak akan menjadi masalah besar. Hal ini khususnya terjadi pada 13 bandit besar di Laut Hitam, mereka akan lebih mudah diyakinkan. Namun, persatuan Dewa Dao sangat kuat. Dia tidak bisa memblokirnya hanya dengan bala bantuan ini. Jadi, Xiao Chen pergi mencari sekutu baru. Dia mengarahkan pandangannya ke Samudera Surgawi berbintang. Perhentian pertama adalah Pulau Myriad Vien. Pulau Myriad Vien menguasai ras Vien di dunia samudera dengan Master Vien Hukum Segudang sebagai penguasanya. Mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan ras iblis di benua Kunlun. Pulau Myriad Vien sangat kuat, terutama Master Vien Hukum Segudang, yang merupakan seorang prime. Mereka menduduki wilayah mereka sendiri, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Mencoba meyakinkan mereka jelas akan sangat sulit. Namun, peluang dan harapan diperjuangkan oleh diri sendiri. Jika seseorang tidak melawan, tidak akan ada peluang. Jika seseorang bertarung, setidaknya ada peluang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen tiba di wilayah laut yang ditempati Pulau Myriad Vien, wilayah laut luas yang penuh kehidupan. Ketika Little Yellow Feather lahir, Xiao Chen secara tidak sengaja memasuki wilayah laut ini dan bertarung dengan pemanah Vien Rache. Dia tahu bahwa meskipun pintu masuknya terlihat sangat damai dengan hanya pulau-pulau tak berpenghuni, namun dijaga ketat. Siapapun yang bukan seorang Vien akan segera ditemukan ketika mereka sudah dekat. Bahkan iblis yang tidak diketahui asal-usulnya akan kesulitan untuk masuk. Mengingat pengalaman dan pandangan Xiao Chen saat ini, dia tahu bahwa pintu masuk ke wilayah laut ini harus memiliki formasi. Banyak pulau yang tampak tidak teratur tetapi sebenarnya merupakan titik-titik formasi. Ada ribuan pulau kecil yang tersebar sepanjang 5.000 km. Ini menunjukkan betapa waspadanya Pulau Myriad Vien terhadap orang luar. Saat Xiao Chen berpikir, 3 sosok terbang dari pulau yang jauh. Ledakan sonik terdengar, dan 3 sosok berhenti di depan Xiao Chen hanya dalam beberapa saat. Kultivator Vien Rache berambut merah di tengah memandang Xiao Chen dan bertanya, "Siapa kamu?" Saat ini, Pulau Myriad Vien ditutup rapat dan tidak menerima orang luar. Setelah penguasa Guntur menghilang, benua Kunlun tenggelam dalam kekacauan besar. Bahkan Samudera Langit Berbintang pun tidak dapat menghindarinya. Pulau Myriad Vien sudah menutup diri sejak lama, tidak ingin terhanyut dalam kekacauan dan tidak mau terlibat. Kata-kata ini mengejutkan Xiao Chen ketika dia mendengarnya. Lalu, dia tertawa di dalam hatinya. Sikap ini mungkin terlihat hati-hati, namun sebenarnya hanya menunggu kematian. Bencana iblis dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya telah tiba. Tak seorang pun di daratan Kunlun bisa menghindarinya. Xiao Chen dari Gerbang Naga ada di sini untuk meminta pertemuan dengan Master Vien Hukum Segudang,
kata Xiao Chen dengan tenang sambil melakukan hormat tangan sambil melihat ketiga iblis di depannya. Ketika ketiga iblis itu mendengar nama Xiao Chen, mereka semua tercengang dan tidak percaya. Ketenaran Raja Naga Azure Xiao Chen telah menyebar ke seluruh 4 lautan, hanya sedikit yang tidak mengenalnya. Vian berambut merah tampak agak tenang. Dia bertanya, bukti apa yang Anda miliki? Saya tidak ingat rambut Raja Naga Azure berwarna putih. Xiao Chen melepas lambang Raja Naga Azure di dadanya dan melemparkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Vian berambut merah menangkapnya dan memeriksanya dengan cermat. Pola naga biru langit diukir pada lambang kuno. Ketika Vian berambut merah menyentuh permukaannya, dia mendengar suara naga mengaum darinya. Ini nyata, seseorang di samping berseru. Ketika dia melihat Xiao Chen, ekspresinya berubah dari kecurigaan menjadi rasa hormat. Meskipun Azure Dragon King bukan salah satu karakter utama puncak saat ini, dia masih memiliki pencegahan yang cukup kuat. Iblis berambut merah mengembalikan lambangnya dan berkata, kalian berdua, bawa Raja Naga Azure melewati formasi 1000 bintang. Saya akan kembali dan melapor. Kedua iblis itu memimpin Xiao Chen melewati formasi 1000 bintang yang besar dan kompleks. Saat Xiao Chen melintasinya, dia bisa merasakan persepsi banyak orang menyapu dirinya. Beberapa kali, Xiao Chen bahkan merasakan bahaya. Di sisi lain formasi 1000 bintang ini, pemandangan sebelum Xiao Chen tiba-tiba berubah, sebuah pulau luar biasa muncul di hadapannya. Pulau itu tingginya 30 km dan memiliki cincin-cincin yang saling berlapis. Saat ia berada di laut, itu seperti gunung megah yang muncul dari tanah, membuat Xiao Chen takjub. Dia belum pernah melihat pulau setinggi ini sebelumnya. Bahkan patung immortal yang pernah dia lihat tidak bisa dibandingkan dengan ini. Apakah ini pulau segudang Vian? Mengapa rasanya lebih baik diberi nama Myriad Vian Mountain? Selain pulau ini, tidak ada pulau lain yang berjarak ribuan kilometer. Sepertinya semua iblis di wilayah laut ini tinggal di pulau ini. Ini pastinya tempat yang ramai dan ramai. Saudara Xiao Chen, bagaimana kamu bisa begitu bebas datang dan mengunjungi Pulau Myriad Vian? Seseorang di kejauhan berlari di atas air sambil tertawa. Dengan setiap langkah, ombak besar membumbung tinggi dengan cipratan yang keras. Ketika orang ini semakin dekat, Xiao Chen melihat bahwa itu adalah Di Xinhan, orang yang memiliki tubuh spiritual surgawi, orang yang pernah dia lawan di Forces Hero Gathering dan seseorang yang keterampilannya dia hargai. Kalian bisa pergi dulu, saya akan menghibur saudara Xiao Chen. Di Xinhan berjalan dengan cepat. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengusir kedua penjaga Vian Rache. Ya, Tuan Muda, setelah penjaga Vian Rache membungkuk, mereka pergi dengan hormat. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Di Xinhan menjadi jauh lebih kuat. Namun, dia masih bukan kaisar kuasi kesempurnaan. Dia belum memadatkan bentuk samar dari hati seorang kaisar, meskipun dia hanya sedikit kekurangannya. Jika diberi kesempatan, dia bisa maju kapan saja. Ini merupakan kemajuan besar. Namun demikian, dibandingkan dengan para jenius iblis di benua Kunlun yang kembali dari medan perang astral, dia masih sedikit lebih lemah. Namun, Di Xinhan memiliki tubuh spiritual surgawi. Jika dia benar-benar melawan salah satu iblis jenius di benua Kunlun, dia mungkin tidak akan berada dalam posisi yang dirugikan. Saat Xiao Chen menilai Di Xinhan, pihak lain juga mengukurnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidur siang, dan ketika saya membuka mata, saya menemukan bahwa saya bahkan tidak dapat melihat punggung Anda lagi. Xiao Chen berkata dengan tenang, Saudara Di, kamu terlalu rendah hati. Itu hanyalah pertemuan kebetulan yang memberiku metode untuk memadatkan hati seorang kaisar terlebih dahulu. Di masa depan, ketika Anda maju ke kaisar bela diri, akumulasi Anda tidak akan melemah. Di Xinhan tersenyum tipis dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Bisakah Anda memberitahu saya untuk apa Anda berada di sini? Paman bela diri saya mendengar bahwa Anda datang, dan mereka semua keluar. Ini adalah sesuatu yang sangat langka. Bisakah Anda memberitahu saya sebelumnya tentang apa ini? Xiao Chen berpikir, meskipun eselon atas dari kelompok iblis ini memilih untuk menutup diri, sepertinya mereka masih mendapat berita terkini. Mereka dapat melihat situasi di daratan Kunlun dengan jelas. Mungkin ini akan membuat segalanya lebih mudah.
Xiao Chen memiliki kesan mendalam terhadap bakat luar biasa ras iblis ini, yang bersedia melawannya dengan adil. Setelah berpikir sejenak, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Di Xinhan. Setelah Di Xinhan mendengar semuanya, dia berhenti dan menatap Xiao Chen dengan kaget. Kakak Xiao, aku tidak salah dengar, kan? Anda di sini untuk meyakinkan leluhur saya yang lama itu. Xiao Chen bertanya, ada apa? Apakah ini sangat sulit? Di Xinhan tersenyum pahit. Terlalu sulit. Kakek buyut saya ini sangat keras kepala dan tidak pernah berubah pikiran. Sejauh yang saya ingat, tidak ada seorang pun yang berhasil meyakinkannya tentang apapun, bahkan jika kita memeriksanya selama 1000 tahun terakhir. Xiao Chen terperangah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, saya akan tetap mencobanya. Bencana besar akan datang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Saya yakin senior Vien Master Myriad Law seharusnya bisa melihat ini dengan jelas. Di Xinhan mengangguk dan tersenyum. Kamu ambisius. Namun, yang mengelola Pulau Myriad Vien sekarang adalah paman bela diri saya. Kakek buyut sudah lama tidak muncul. Jika Anda ingin bertemu dengan leluhur lama, Anda harus menyelesaikan tahapan paman bela diri saya terlebih dahulu. Kelompok orang ini saja sudah pusing. Oh iya, aku tidak akan memikirkannya jika kamu tidak menyebutkannya. 2 hari yang lalu, orang-orang dari ras dewa datang. Saat itu, saya berkultivasi dengan tenang dan tidak peduli dengan berita ini. Sekarang setelah Anda memberitahu saya semua itu, saya pikir mereka pasti datang ke sini untuk urusan persatuan Dewa Dao. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ini bukanlah kabar baik. Persatuan Dewa Dao sudah sangat besar, namun mereka tidak menyerah untuk menarik faksi manapun yang layak untuk bergabung. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Segera, mereka tiba di Pulau Myriad Vien. Keaktifan pulau itu jauh melebihi ekspektasi Xiao Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak pembudidaya Vien Rache. Beberapa dari mereka bahkan belum menjelma menjadi manusia, berjalan di jalanan dalam wujud aslinya. Pemandangan seperti itu hanya bisa muncul di Pulau Myriad Vien. Saat setiap cincin berlapis pada cincin sebelumnya, tingginya bertambah. Semakin tinggi seseorang pergi, semakin jelas seseorang merasakan energi spiritual yang padat. Dengan Di Xinhan memimpin, mereka bergerak tanpa hambatan, tidak ada yang menanyai mereka. Setelah beberapa kilometer, pulau itu sudah menembus awan. Bangunan-bangunan di pulau itu tampak halus seperti istana surgawi.